Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Oh, 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 tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu, oh bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya.
your feet, my friend and my king. Your voice, it stills my heart. You know me, Lord. All of my life is yours. I lay my love at your feet, my friend and my king. Your voice, it stills my heart. You're the one who holds my hand. You're the one who walks beside me. You gave it all to draw me close. Here I am, standing in your sanctuary with outstretched hands, drinking in your glory, where your love overwhelms and joy overflows. Here's all of me, take all of me. Here I am, dwelling in our secret place. All my days I long to see your face. As the world fades away, our hearts in embrace. It's you. All I want is you. Oh, to be with you. You know me, Lord. All of my life is yours. I lay my love at your feet, my friend and my king. Your voice, it stills my heart. You're the one who holds my hand. You're the one who walks beside me. You gave it all to draw me close. Here I am, standing in your sanctuary with outstretched hands, drinking in your glory, where your love overwhelms and joy overflows.
surrender my all just to be here, to be with you. Lord, I surrender my all just to be here, to be with you. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Kau setia. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka. Good morning, church. Welcome to the month of love, bulan yang penuh kasih sayang. Let's get stronger and sharper in love. Mari yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, sebab Dia sahabat sejati kita. Amin. Woo. Mari sama-sama tepuk tangan. Hidup yang kupilih
membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar. Come on Eklesia, Yesus Kaulah sahabat. Sama-sama lambaikan tanganmu buat Tuhan. Selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Mari bersama nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang kemana. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. Amin, Dia selalu berada di sisi kita. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Sama-sama nyanyikan. Come on. Dengan bangga kami mau nyatakan Kaulah Tuhan, sahabat sejati kami. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, nyatakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Dia sumber kekuatan kita. Yes Lord. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku, Kau sumberku. Kemana Eklesia? Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi. Dia tak pernah tinggalkan kita. Yes Lord. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Dia sahabat. Yes, berada di sisiku selama-lamanya. Kau sahabat sejati kami Tuhan. Tiada yang seperti Kau Yesus. Sebab itu pagi hari ini kami mau terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu yang teguh menopang kami Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Angkat kedua tanganmu, nyatakan jalan-Mu di atas jalan-jalan. Amin. Rancangan-Mu melebihi rancangan. Yes Lord. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yang mau terbang bersama Tuhan di tahun 2026 ini, sama-sama suarakan haleluya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu, mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Amin. Mari Eklesia, boleh sama-sama buka kedua tanganmu buat Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Lebih lagi nyatakan terbang tinggi di awan bersama-Mu Yesus dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Lebih lagi ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Dengan iman nyatakan ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman dalam-Mu, dalam-Mu Tuhan. Yang aman bersama Tuhan boleh kasih sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yes Lord. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini izinkan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mencintai-Mu, untuk mengasihi-Mu lebih dari hari-hari kemarin Tuhan. Biar kami boleh seperti Maria Tuhan, yang duduk di bawah kaki-Mu. Yes God. 我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，我属于你，你是我永远
只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能，就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。让我们更靠近你，耶稣，让我们更多爱你，耶稣。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来。Mari angkat kedua tanganmu, katakan能不能，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来。Lebih lagi nyatakan，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我们爱你，耶稣，我们爱你，耶稣。Mari pagi hari ini kita datang sama Tuhan, not as a worshiper, bukan sebagai penyembah Tuhan. Biar pagi hari ini kita datang sebagai anak, as a son, as a daughter. Mari pagi hari ini kita datang sebagai anak di hadapan Tuhan. Kalau mungkin udah lama kita nggak datang sama Tuhan buat nyatakan kasih kita sama Tuhan, mari pagi hari ini ambil waktu ini buat nyatakan kasih kita sama Tuhan. Wah, kami mengasihi-Mu Tuhan. Shikiriya Ramaya Shandarama.
Kau segalanya Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Mari nyatakan kasih-Mu sama Tuhan. Ajar kami lebih mengasihi-Mu. Jamah setiap kami, penuhi setiap hati yang kosong dengan kasih-Mu. Yes, Lord. 能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我 berikan kami kekuatan untuk mengasihi-Mu Tuhan. 我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱。 Dengan segenap hati menyatakan sama Tuhan. 能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都 Kami gak mau kemana-mana Tuhan. Kami hanya mau duduk diam. Kami hanya mau mengatakan kami mengasihi-Mu Yesus. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Yes Lord. 能不能就让我留在你的同 Yes 在？ Lord. 能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 Yes Lord. 一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，一生敬拜。 kami bawa hidup kami Tuhan. 一生爱你， Biar kami boleh mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. 一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。 Yang mau segenap, bawa segenap hatimu, bawa segenap hidupmu buat Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu. 一生敬拜，一生爱你耶稣，一生荣耀你耶稣，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生奉献，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟
敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. We love you Lord, we love you Jesus. Yes God, yes God. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. We love you Jesus. We love you Jesus. Berikan setiap kami kekuatan Tuhan buat mengasihi-Mu lebih daripada hari-hari sebelumnya. Bawa kami kepada kasih mula-mula Tuhan. Biar kami mau bawa segenap hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Please be seated everyone. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, masuk bulan yang baru. Saya percaya hari ini ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bolehkah dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri? Ada? 1, 2, 3, ada yang baru? Boleh bangkit berdiri? Ada? Oh, ada di sebelah kanan saya. Teman-teman Asyir boleh bantu. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Boleh nggak kita sama-sama sambut? Yang dekat kita boleh salamin, yang jauh kita sama-sama sambut. Welcome home. Selamat datang di Gereja Eklesia Keluarga ini. Kami berharap Bapak Ibu Saudara boleh tertanam di komunitas sel, bertumbuh bersama dalam Tuhan. Amin. Saya juga mau menyambut teman-teman yang hari ini beribadah secara online. Welcome, see you next week di tempat ini. Amin. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan. Waktu saya mau memberikan persembahan, saya lagi siapkan materi offering. Saya cuman teringat satu kisah yang saya pikir kita semua udah sering dengar. Kita semua udah familiar. Yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan. Semua dari kita, kebanyakan dari kita pasti sering mendengar tentang mukjizat ini. Bahkan di kitab Injil sekalipun itu sudah ada, di setiap kitab Injil itu dituliskan semua kisah tentang si 5 roti dan 2 ikan. Banyak waktu mau memberikan persembahan, firman offering dibagikan dari ini. Dan hari ini saya mau kita lihat dari sisi yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Yaitu si anak kecil. Ada di Yohanes 6 ayat yang ke-9 dia tulis gini. Andreas berkata sama Yesus, dia bilang gini. Di sini ada seorang anak. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk 5.000 orang laki-laki ini kata Andreas. Saya coba bayangkan, karena saya orang tipe visual, jadi saya bayangkan, saya duduk diam, saya bayangkan, saya sebagai anak kecil, mungkin orang tuanya cuman bilang bahwa, ini kita, biasa kalau saya punya anak, kalau misalnya di gereja anak, kita siapkan persembahan untuk diberikan di gereja anak. Saya cuma bayangkan, mungkin orang tuanya lakukan hal yang sama, dia cuma siap, ini kasih Yesus 5 roti dan 2 ikan, ini yang terbaik yang kita punya. Dan anak itu dia datang, ini persembahan dari kita. Waktu Andreas lihat, dia ngomong sama Yesus, ada 5 roti 2 ikan. Tapi kita ada 5.000 orang, laki-laki. So gimana ini? Lalu Tuhan angkat, kita tahu ceritanya ya. Diberkati, kemudian jadilah mukjizatnya. Kebayang gak? Saya sebagai anak kecil, saya bayangkan ya, saya sebagai anak kecil yang tadinya, ini Yesus saya mau kasih buat Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Kondisinya kita harus tahu Yesus lagi bersedih hati karena saudaranya Yohanes baru saja dibunuh di saat itu. Jadi ini Yesus buat makan malamnya Yesus. Tapi Yesus buat mukjizat begitu luar biasa. Hari ini waktu kita mau memberikan persembahan kita mengembalikan perpuluhannya kita, mari kita kasih yang terbaik. Waktu kita kasih yang terbaik, mungkin kita ngerasa gak ada apa-apanya dibanding 5.000 orang tadi. Tapi di mata Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Waktu hari ini kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Mukjizat Tuhan itu nyata.
Kebayang gak saya sebagai anak kecil yang di situ saya cuma bayangin sederhana. Saya cuma pikir kalau tadi itu saya kasih 5 roti dan 2 ikan, tiba-tiba saya dan keluarga saya makannya kenyang. 5.000 orang laki-laki kenyang. Ada sisa 12 bakul. Bagi anak kecil itu wow. Saya ngerasa I'm so blessed, saya diberkati. Dan bukan cuma anak kecil, tapi 5.000 orang itu diberkati. Jadi hari ini waktu kita memberikan persembahan kita, sebenarnya kita enggak cuman kita yang diberkati, tapi banyak orang diberkati. Amin. Siap untuk memberikan persembahan yang terbaik hari ini? Oke, makanya kita waktu kita mau memberikan persembahan, kita selalu doakan, benar nggak? Berkati yang memberi dan juga yang mengelola. Supaya apa? Yang kita beri memberkati ribuan orang, memberkati puluhan ribu orang. Mungkin gak seberapa, tapi Tuhan lakukan itu luar biasa. Amin. Oke, silakan Asyir boleh melayani setiap jemaat yang mau memberikan persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya tuh ada amplop persembahan, kemudian ada amplop diakonia yang di minggu terakhir. Thank you. Dan juga ada amplop perpuluhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau mengembalikan perpuluhan, boleh langsung ngambil amplop ini di depan, di dekat pintu keluar, ada itu amplop perpuluhan. Atau bisa tanya ke Asyir atau cell group leadernya. Amplop perpuluhannya, kemudian boleh diisi dan kemudian di belakang itu ada tulisan nama dan jumlah perpuluhannya. Supaya apa? Supaya kita mencatatnya lebih rapi. Oke? Kemudian saya bacakan beberapa news. Nah, ini yang menarik. Setelah ibadah kita akan ada doa pengerja sebentar saja. Setelah itu kita akan boleh fellowship dengan komsel kita. Dan 2 minggu lagi, 14 Februari. Saya tahu, it's Valentine Day. Mungkin ada yang udah pikir mau siapin dinner, Valentine dinner. Tapi mau gak? Pagi, jam 10 pagi kita Valentinean dulu sama Tuhan. Oke? Jam 10 pagi tempat ini. Sebelum malamnya dinner yang cantik-cantik sama mau nembak cewek, mau siap-siap. Paginya jam 10. Kita Valentinean dulu sama Tuhan di tempat ini. Oke? Setuju gak? Kok gak ada suaranya? Oke? Oke. Saya tunggu ya 14 Februari jam 10 pagi di tempat ini. Dan kita akan ada potluck Chinese New Year. Tanggal 16 Februari jam 6 malam di tempat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara yang gak ada acara keluarga, cuman sendirian di kosan boleh datang. Kita makan-makan bareng-bareng. Nah, kalau saudara ada yang mau kontribusi untuk potluck ini bisa hubungin Feli. Nanti Feli yang akan arrange itu untuk potlucknya seperti apa, oke? Itu aja untuk hari ini. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Sorry, thank you. Mari kita arahkan tangan kita ke persembahan kita. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami beri pagi hari ini. Biar persembahan ini ada mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Ada multiplikasi yang terjadi. Bukan cuma buat kita yang sebagai memberi. Tetapi ada multiplikasi. Buat memberkati ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang di luar sana. Kami berdoa. Setiap persembahan kami, setiap perpuluhan kami, Tuhan pakai ini untuk memberkati, untuk memperlebar kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan kami, berkati kuliah kami, berkati keluarga kami. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang besar, Dia sanggup untuk mencukupkan, ada mukjizat pelipat gandaan atas keluarga kami. Berkati juga orang yang mengelola, tangan-tangan yang mengelola, supaya ada hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, dan kerajaan Tuhan boleh diperlebar di Taiwan, di Chongli, atas seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi persembahan perpuluhan yang kami berikan hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jangan duduk dulu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa silent HP-nya, fokus sama firman Tuhan, hanya 30-40 menit. Gak panjang-panjang, nonton Netflix lebih panjang. Gak usah live TikTok dulu sekarang, gak usah push rank dulu sekarang. Fokus dengan firman Tuhan dan saya percaya kita akan diberkati, amin. Please welcome Ibu Gembala kita, Pastor Tintin. Oke,
Oke, sebelum duduk beri salam minimal 5 orang, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Ya, silakan duduk. Bulan Februari kita akan sama-sama belajar stronger and sharper in love. Katakan stronger and sharper. Katakan stronger and sharper in love. Ya, 2 minggu ke depan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita boleh bersama-sama menjadi lebih kuat dan lebih tajam lagi kasih kita kepada Tuhan. Ya, ada kasih terhadap sesama, tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kasih kita terhadap Tuhan semakin intim, semakin dalam. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Thank you Lord. Boleh gak sama-sama kita buka suara kita berdoa dalam bahasa roh. Shikaraha basandara shikana masandara. Kiraba sandara shikaraha basandara shikaraba sandara basandara shikaraba sandara shikaraba sandara shikaraba sandara shikaraba sandara shikaraba sandara syukuraha basandara shikaraba sandara basandara sekeraba. Thank you Lord. Kami ucap syukur untuk hari ini bulan Februari. Terima kasih untuk tema tahunan yang Tuhan berikan buat kami untuk menjadi lebih kuat dan lebih tajam. Dan hari ini kami akan sama-sama belajar bagaimana kami boleh lebih kuat dan lebih tajam lagi di dalam kasih kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Oleh karena itu kami butuh Roh Kudus untuk menolong setiap kami. Dan Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami untuk memperlengkapi kami. Mengajar kami di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Bulan lalu ya, saya sempat ke Korea untuk ikut doa ya, selama 1 minggu dengan ICC, ya, Kak Nala, semua hamba Tuhan, semua pastor di ICC pergi. Dan juga dengan tim dari City Harvest, kira-kira ada 700 lebih orang. Setiap pagi ya, kita harus bangun pagi-pagi banget. Ya buat saya minimal sebelum pergi saya butuh 1 jam. Jadi kalau busnya datang jemput 3.30 pagi, maka 2.30 pagi saya bangun. Setiap pagi bangun jam 2.30 pagi. Buat apa? Buat doa. Nah mungkin ada yang tanya, perlu gak lakukan itu? Tapi saya percaya spiritual discipline itu menolong kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Nah selama 7 hari itu kita berdoa. Sebenarnya tuh setiap tahun di Korea mereka adakan, di Yoido Full Gospel Church mereka adakan 2 minggu full doa pagi bersama-sama. Jadi doanya mulai jam 4.45 lah, 4.50 sekitar segitu. Cuman kenapa kita harus pagi-pagi? Orang Korea gak ada orang yang telat. Mereka rindu banget sama hadirat Tuhan. Bayangin ya, pagi ini kita ibadah mulai jam 10. Tapi kebanyakan kita akan masuk ke ruang ini jam berapa? 10.05, 10.01, 10.02. Jarang banget kita bakal duduk di tempat ini jam 9.30. Tapi bayangin pagi-pagi buta. Dingin banget, ya kadang-kadang ada 1 hari -8, -10. Tapi orang-orang datang dengan kerinduan. Padahal kita naik bus ke sana cuma 5 menit. Kadang-kadang jalan kaki ke sana juga 5 menit. Tapi jam 4 tempatnya sudah full. 4.45 baru mulai, jam 4 sudah full. Itu kerinduan. Itu penghormatan bagi Tuhan. Tahu gak? Kalau kita menghormati seseorang, pasti kita gak pengen telat, bener gak? Kalau hari ini saudara contoh lah, hari ini gak usah jauh-jauh. Bos saudara bilang, besok saya mau ajak makan ya, jam 6 malam. Kira-kira saudara datang jam 6.05 atau jam 5.50 minimal saudara udah di sana. Saya percaya kalau bos saudara ngundang makan, pasti saudara bakal, gue gak boleh telat nih, gak boleh telat nih. Lakukan apapun gak boleh telat. Tapi kenapa
waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita gak mau berikan yang terbaik. Padahal kita bisa gak? Bisa, benar gak? Katakan saya bisa. Saya mau menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, Tuhan juga ada berkat bagi orang itu. Nah pagi-pagi jam 4 mulai, tahu gak? Jam 4.45 waktu mulai, ngapain? Semua orang cuman mari kita mulai doa. Gio, Tuhan, semuanya mulai doa. Bahasa apa? Bahasa masing-masing, bahasa roh. Berdoa, sampai kapan? Semuanya buka suara loh. Itu bayangin ribuan orang dan suaranya nyaring, berdoa dengan suara nyaring. Kenapa? Karena Alkitab berkata, waktu kita mendengar iman kita, firman Tuhan menguatkan kita, benar. Waktu baca firman Tuhan, baca dengan suara yang nyaring juga. Supaya kita mendengar, iman kita bertumbuh. Ibrani berkata begitu kan? Roma berkata begitu. Dan juga apalagi, waktu berdoa dengan suara yang nyaring. Semua orang berdoa. Setelah itu, praise and worship, lagu praise 2, lagu worship 2. Setelah itu, dengar firman Tuhan, habis itu semuanya berdiri, berdoa lagi. Hampir 1 jam. Gak ada orang yang tutup mulut, semua berdoa. Lampu dimatikan, semua masing-masing dengan Tuhan. Mungkin saudara pikir, efektif gak ya begitu? Apa semuanya gak ngantuk? Enggak tuh. Waktu semuanya bersama-sama haus dan lapar akan Tuhan, jam segitu pun gak ngantuk. Padahal setiap hari, kalau saya pikir tiap hari saya tidur 4 jam, 3 jam. Ya. Belum ada aktivitas selanjutnya, ada ibadah tengah hari dan sebagainya. Tapi yang saya mau bilang adalah bahwa waktu kita masuk ke ruang doa masing-masing, kasih kita terhadap Tuhan bisa bertambah. Nah saya gak pernah pikir setelah saya balik dari Korea, saya gak pernah pikir, oh ya gue bisa gak ya begitu. Ternyata itu kerinduan, itu menjadi kerinduan saya. Saya bangun setiap pagi untuk berdoa. Nah pas minggu ini juga ada doa pagi bersama Pastor Kong, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Setiap pagi saya bangun, saya ikut berdoa. Berdoanya, itu benar berdoa. Gak ada bahasa roh lah apa. 30 menit di awal semua berdoa masing-masing. Lalu mulai doakan untuk bangsa, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk gereja, berdoa untuk gereja yang link dan sebagainya. Dan baru terakhir doa apa? Terakhir doa untuk orang-orang yang sakit. Bayangin orang yang masukin form doa, yang minta doa bukan pakai form, mereka minta dukungan doa ada 4.000 lebih. Tapi semua didoain. Tentunya mungkin gak bisa didoain di waktu itu. Mereka akan bagi setiap hari doakan. Tapi satu persatu didoakan. Ya saya tahu Novi ikut yang malam. Karena dia juga ada malam jam 10 sampai jam 12. Tapi saya lagi melatih diri saya untuk berdoa pagi. Dan itu buat saya hal sesuatu yang menikmati. Ternyata berdoa itu sesuatu yang bisa kita nikmati. 1 jam buat saya lewat begitu saja tanpa merasa kadang-kadang udah 1 jam ya. Tapi saya gak berasa bahwa itu sesuatu yang berat. Apa perubahan yang saya lihat selama 1 bulan ini? Saya berdoa terus menerus di pagi hari. Tahu gak? Saya bisa lebih sabar. Saya bisa melihat sesuatu dari sudut matanya Tuhan dan bukan dari sudut matanya saya. Dan waktu saya baca firman, saya melihat firman itu menjadi hidup dan berbicara kepada saya. Lalu saya catat. Dan saya mau encourage kita semua. Bukan saya aja tapi semua orang yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Alkitab berkata barang siapa mencari dia, pasti menemukan dia. If you seek him with all your heart. Jeremia 33, nanti saudara baca di rumah. Barang siapa yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya,
pasti akan menemukan dia. So waktu saya renungkan pagi ini apa yang saya mau bahas, apa yang saya mau bawa Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bawa saya, memang saya sedang dengan intens membaca Kejadian Lama dan merenungkan. Tuhan bawa saya ke Kejadian. Oleh karena itu hari ini tema saya adalah Love Journey with God. Perjalanan kasih dengan Tuhan. Harusnya hidup kita bersama dengan Tuhan adalah perjalanan kasih. Tapi seringkali yang kita paling struggle dalam hidup kita adalah perjalanan kita dengan Tuhan. Benar gak? Kita sering struggle gak bisa konsisten untuk bangun hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar dari Kejadian pasal 3. Kita akan sama-sama baca pasal 3 ayat 8 sampai 9. Saudara boleh baca bersama dengan saya, buka dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi satu hari, setelah Adam dan Hawa makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, padahal Tuhan bilang, "Kamu jangan makan ini." Mereka makan. Kalau saudara baca di ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk. Kenapa Alkitab mencatat itu? Karena sebenarnya setiap hari Tuhan itu datang ke Taman Eden mencari Adam dan Hawa. Dan Tuhan berjalan-jalan di taman itu dan dia mengajak Adam dan Hawa untuk berjalan bersama dengan dia. Pernah gak lihat orang pacaran, terus hari ini kita ngedate, terus ngedate-nya ngapain? Lari. Tiap kali ngedate lari. Enggak kan? Kenapa mereka waktu ngedate gak lari? Karena waktu lari, dia gak bisa ngomong apa-apa. Waktu lari biasanya kurang bisa konsentrasi. Karena dia punya satu tujuan, gue mesti lari 2 kilometer, mau lari berapa. Yes, Alkitab berkata bahwa kita semua ada di dalam sebuah pertandingan. Iman kita butuh kita kejar, lari. Tapi perjalanan dengan Tuhan itu berjalan. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan dia. Menikmati dia, ngobrol-ngobrol dengan dia. Iya kan kalau kita lagi jalan dengan orang, boleh saya minta siapa ya? Boleh kasih saya contoh. Cheva deh. Boleh ke depan. Misalnya saya lagi jalan dengan Cheva, ya kan? Sini Cheva. Saya lagi jalan, kan pasti ngobrol, ya gak? Sambil jalan, bisa gak saya jalan 1 jam terus 1 kata pun gak ngomong. Kecuali saya gak kenal dia. Mungkin saya akan berjalan dan gak ngomong apa-apa dengan dia. Tapi hari ini kalau saya mau kenal dia lebih lagi, atau kita mau saling kenal, waktu kita berjalan kita pasti ngobrol, benar gak? Dan bukan begitu saja. Jalan itu bersama dengan Tuhan tuh dekat, nggak jarak jauh, nggak. Wah dia di situ, terus Tuhan ada di sini. Jalannya begitu, berlambai-lambai gitu, enggak. Waktu Tuhan mau berjalan dengan Adam dan Hawa, dia berjalan dekat dengan dia. Tapi apa yang membuat perjalanan dengan Tuhan itu putus? Padahal setiap hari Tuhan menikmati, Adam dan Hawa menikmati perjalanan itu dengan Tuhan. Mereka bisa ngobrol, mereka mungkin bisa, Adam, ini tanaman bagus ya, namanya apa? Kan Tuhan suruh dia beri nama kan? Iya enggak? Itu satu keintiman, satu kasih yang setiap hari dinikmati oleh Adam dan Hawa. Dan Tuhan mau kita bisa berjalan dengan dia seperti itu. Thank you Cheva. Apa yang membuat perjalanan ini tiba-tiba pisah? Nah Alkitab mencatat, ya saya lupa kasih slide yang itu. Tapi kalau kita baca di ayat ke-10, dia berkata gini, ia menjawab,
Ketika aku mendengar, Tuhan bilang, Adam, Hawa di mana kamu? Terus dia bilang gini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan berkata begini, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Tiba-tiba mereka berasa, aduh, saya nggak bisa ketemu Tuhan. Padahal setiap seperti biasanya Tuhan datang. Yuk jalan-jalan bersama dengan saya, ngobrol-ngobrol, nikmati di hawa yang sejuk, tempat yang bagus. Dan mereka merindukan itu. Tapi hari itu mereka takut waktu mereka mendengar suara Tuhan. Why? Karena mereka tahu mereka melakukan sesuatu yang salah. Jadi yang saya mau bilang adalah seringkali dosa itu merusak perjalanan kita dengan Tuhan. Next slide. Dosa itu, sin separates us from our walk with God. Dosa merusak perjalanan kita dengan Tuhan. Distractions slowly draws us away from God. Jadi distraksi itu apa? Distraksi itu misalnya kita lagi jalan dengan orang, terus Tuhan bilang, yuk kita jalan ke depan tuh bagus gini-gini. Terus kita enggak, saya mau stay di sini aja. Saya mending duduk di sini aja. Itu distraction. Atau dalam hidup kita sekarang distraction apa? Distraction busyness, I'm so busy. Saya tiap hari sibuk ini, itu. Terus tanya, sibuknya apa? Enggak jelas, pokoknya sibuk aja setiap hari. It distract us. Apalagi yang membuat kita gak bisa fokus. Mungkin ya itu kerjaan kita, mungkin cari uang. Saya gak bilang bahwa itu semua gak boleh karena Tuhan mau kita bekerja, benar? Tapi seringkali yang ada di dalam pikiran kita, itu aja. Tapi kalau tanya Tuhan ada di mana dalam pikiran kita? 0,1%. 0,001%. Karena dalam hidup kita disibukkan oleh banyak hal. Akhirnya kita bilang, aduh saya burn out. Aduh Tuhan yang disalahkan. Padahal banyak hal setiap hari menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin kita diri sendiri. Mungkin itu karena kita ke-distract oleh orang lain dan sebagainya. Masalah. The worries of the world. Matius berkata begitu. Banyak hal bikin kita distracted. Dan dosa juga bisa membuat hubungan kita sama Tuhan rusak. Karena waktu kita melakukan dosa, kita males. Kita bakal males cari Tuhan. Bahkan, udahlah, gak usah lah. Gue lagi gak layak lah. Terus apa solusinya? Solusinya adalah saudara kita butuh untuk berjalan dalam pertobatan. Walk in repentance. Next slide. Walk in repentance. Kita perlu setiap hari berjalan dalam pertobatan. Maksudnya saya gini, bukan artinya kalau begitu setiap hari saya melakukan dosa, jadi saya bisa minta Tuhan untuk mengampuni dosa saya. Enggak begitu. Kalau saudara baca Roma pasal 6, nanti saudara baca sendiri di rumah. Roma pasal 6, dia bilang enggak. Enggak karena dosa kita telah diampuni, maka kita melakukan dosa yang lebih besar sehingga kelihatannya kasih karunia Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Enggak begitu. Justru kalau kita mengenal kasih karunia Tuhan, kita gak mau melakukannya lagi. Tapi kalau hari ini kita belum bertobat, nah saya mau ajak saudara. Solusinya ada. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Tahu enggak? Waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, Tuhan bilang, kenapa engkau menjauh? Kamu ada di mana? Kenapa engkau bersembunyi? Tuhan tanya mereka begitu. Apakah engkau telah makan buah yang saya bilang tidak boleh makan? Tuhan udah tahu.
Tapi sebenarnya di titik itu juga Tuhan beri solusi untuk mereka loh. Mereka melakukan salah, yes. Akhirnya mereka harus menerima hukuman-hukuman dan sebagainya. Tapi Tuhan langsung mulai dari itu salvation di-prepare oleh Tuhan. Salah satu yang pertama Tuhan lakukan adalah dari kulit Tuhan tolong mereka untuk bikin baju buat mereka. Untuk menutup apa yang malu dalam hidup mereka. Mereka tanggung, yes, gak bisa ada hidup yang kekal selamanya di taman yang telah Tuhan ciptakan itu. Mereka diusir dari situ. Tapi mulai dari situ, Tuhan sudah plan bahwa Yesus akan datang. Dan solusi buat saudara dan saya adalah Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, menanggung segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, dan memberi kita hidup yang kekal, hidup yang baru. So saya mau mengajak kita semua setiap hari hidup dalam pertobatan. Maksudnya begini, hari ini saya lebih baik dari kemarin. Jangan hari ini seperti kemarin terus bertobat lagi, besok seperti kemarin bertobat lagi. Enggak begitu. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Mungkin masih ada yang belum kurang baik, tapi saya mau perbaiki. Amin. Katakan, I want to be better each day. Ya, I want to walk in repentance. Ya, berjalan sambil memperbaiki diri. Berjalan bersama Tuhan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, tahu gak? Semakin Tuhan akan koreksi hidup kita, enggak koreksi hidup orang lain. Tuhan akan bilang kepada, kayaknya Tin, sebaiknya kamu begini. Sebaiknya kamu perbaiki hidupmu yang ini. Itu Tuhan bisa berbicara kepada saya sendiri. Kenapa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mau kita semakin serupa dengan Dia. Ada hal yang kurang baik dalam hidup saya, Tuhan mau selaraskan. Sehingga kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. To be stronger and sharper itu di dalam. Bukan yang di luar. Kalau di dalam kita, roh kita sharp, strong. Saudara mau lakukan apa saja, saudara gak usah takut. Menghadapi apapun, kita gak akan gentar. Karena kita tahu bahwa setiap hari kita berjalan dengan Tuhan yang siap sedia menopang kita, menolong kita. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 11 berkata, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini sedang berbicara ya, wanita Samaria itu. Wanita yang melakukan dosa ya, dan orang-orang mau menghukum dia dengan melemparkan batu. Tapi Yesus bilang, siapa yang gak pernah melakukan dosa, boleh lempar batu kepada wanita ini, wanita yang berdosa itu. Nah tapi Yesus bilang begini, Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Hari ini Tuhan, solusinya Tuhan beri, kalau kita masih hidup sampai saat ini, Tuhan masih bisa beri kesempatan buat kita. Solusinya adalah bertobat, amin. Jangan melakukannya lagi. Dan waktu dosa itu memisahkan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Makanya waktu Adam dan Hawa melakukan dosa langsung separated. Langsung separated. Gak bisa punya hubungan dengan Tuhan. Sin, dosa itu separate. Memisahkan kita dengan Tuhan. Dan that's why kita perlu hidup kudus. Karena itu jalan yang membuat kita bisa berjalan dengan Tuhan. Tapi kita sempurna gak? Kita gak sempurna. Kita masih bisa melakukan salah. But every day walk in repentance. Berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang akan memperbaiki hidup kita. Dan kasih tahu kita apa sih yang salah dengan hidup kita. Banyak orang gak tahu apa yang salah dengan hidup dia. Dia selalu melihat kesalahan orang lain. Kecuali kesalahan dirinya sendiri. Itu bahaya. Itu bahaya banget. Tapi waktu kita berjalan dengan Tuhan. Yang pertama Tuhan koreksi adalah diri kita sendiri. Amin. Karena Christ likeness, keserupaan dengan Tuhan, itu hidup berjalan dengan Tuhan. Bukan hidup berjalan sendiri, bukan hidup menurut pikiran sendiri. Yang kedua,
Walk in silence and solitude. Love journey dengan Tuhan itu berjalan in silence and solitude. What is silence and solitude? Sepanjang 2-3 tahun ini saya sering mendengar silence and solitude. Cuman saya jarang merenungkan ini. Tapi silence and solitude itu butuh banget untuk saudara dan saya. Karena setiap hari kita banyak kesibukan. Bahkan ada sebagian kita gak bisa berhenti berbicara. Pernah gak saudara pergi sama orang, saudara gak usah ngomong, dengerin dia ngomong aja. Sampai kadang banyak banget ya. Apa dia bisa ngomong 7 jam. Perjalanan 7 jam dia ngomong terus. Tapi memang ada orang begitu. Biasanya orang yang begitu susah banget untuk berdiam. Tapi saya mau kita semua belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Amin. Apa itu berdiam? Gak usah banyak ngomong waktu kita datang ke Tuhan. Just tell Jesus, Lord, I want to know you. Saya mau kenal Tuhan lebih lagi. Saya mau belajar intim dengan Tuhan. Saudara gak usah banyak ngomong tapi kasih tahu Tuhan, I want to love you. Satu hari, ini cerita beneran, satu hari dalam hidup saya. Waktu saya umur 14-15, saya tuh tiap pagi bangun pagi jam 4, jam 5 untuk berdoa. Setiap pagi saya bangun, saya akan bilang kepada Tuhan begini, Tuhan Yesus, saya tahu saya kurang mengasihi Tuhan. Tapi saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu setiap hari saya berdoa begitu. Setiap pagi, setiap hari. Satu hari setelah berjalan berbulan-bulan setiap pagi, saya berkata begitu. Tiba-tiba satu pagi saya bangun, saya berkata, Tuhan Yesus, I want to love you more Jesus. Help me to love you more. Tiba-tiba pagi itu saya mulai menangis dan Tuhan mulai melawat hati saya. Dan dia bilang, I love you as who you are. Dan waktu kasih itu bertambah, buat saya bangun pagi itu gak ada masalah. Buat saya untuk baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan gak ada masalah. Buat saya hafal firman Tuhan, itu kerinduan saya. Why? Karena saya tahu itu akan membuat saya mengenal dia lebih lagi. Itu saya lakukan. Tekun. Itu mengubah hidup saya. Di waktu yang tenang, gak ada gangguan. Kapan waktu yang paling tenang buat saudara? Mungkin sebagian kita gak ada waktu yang tenang sama sekali. Tapi saya percaya waktu yang tenang harus kita yang cari. Kapan? Buat saya, waktu yang paling tenang itu pagi-pagi. Gak bakal ada orang yang ganggu. Cari Tuhan. Baca firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Tiba-tiba firman itu bisa menjadi hidup dan berbicara kepada saudara. Nah lucu sekali, saya bukan orang yang sering mimpi. Saya jarang banget mimpi. Tapi ada berapa kali Tuhan berbicara kepada saya lewat mimpi. Nah sejak saya di Korea tiap hari bangun pagi, saya pulang ke Taiwan bangun pagi untuk berdoa. Apa yang terjadi? Saya mulai mimpi. Dan mimpi saya tuh real di tempat ini, kejadiannya seperti ini, ada orang ini, orang itu. Saya mulai tanya Tuhan, apa itu Tuhan? Biasanya mimpi itu bisa lupa. Kalau mimpi itu lupa berarti Tuhan mungkin gak berbicara kepada saya. Tapi mimpi itu bisa saya ingat sepanjang hari. Dia reflect dengan Tuhan cuma bilang, kamu doain orang itu. Kamu doain situasi itu. Dan itu yang saya mulai lakukan. Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat mimpi. Spend time dengan Tuhan in silence, in solitude, sendiri. Solitude itu sendiri, gak lagi rame-rame. Perlu gak kita berdoa rame-rame? Perlu banget. Corporate prayer is important. Tapi lebih important lagi, hidup pribadi kita dengan Tuhan. Gak dengan orang lain, gak berdua, gak bertiga. Suami istri perlu gak waktu sendirian dengan? Perlu. Gak selalu sendiri, gak selalu berdua terus berdoa. You need your own personal relationship with God. Karena bukan karena saudara menikah maka saudara berdua masuk surga. Enggak. Kita pribadi dengan Tuhan. That's why build one another up. Kita harus punya waktu sendirian dengan Tuhan. Mari kita belajar di Markus
pasal 1 ayat 35. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini siapa? Yesus ya. Bisa bayangin gak Yesus setiap hari bersama dengan murid-muridnya minimal 12 murid. Minimal ada 3 murid yang paling dekat dengan dia. Tapi biasanya ada 12 murid yang bersama dengan dia. Alkitab berkata dia juga ada murid yang lain, benar gak? Tapi yang dekat dengan dia saya percaya pasti setiap hari mungkin tidur bareng nih. Tergeletak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Yesus tidur di tengah-tengah. 6 kanan, 6 kiri. Mungkin begitu, saya gak tahu. Jadi kalau di situasi yang begitu, dia gak bisa punya privacy. Dia gak bisa punya tempat dia sendiri. Apa yang Yesus lakukan? Ya udah dia keluar. Kemana? Ke tempat yang sunyi. Karena di situ murid-muridnya masih ngorok. Mungkin ada kalau Yesus bangun yang itu kebangun. Yesus pergi aja ke tempat, dia cari solusinya. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu berdoa mari cari tempat yang gak ada gangguan. Cari tempat. Dulu saya di Singapura kalau saudara tanya saya berdoa di mana? Saya berdoa di toilet. Why? Karena saya sekamar dengan saudara saya. Satu kamar 3 orang, kiri kanan saya di tengah. Setiap pagi jam 4, jam 5 saya ada di toilet. Karena gak ada bakal orang ada pakai toilet itu. Saya akan ada di dalam minimal 1 jam. Tambah 1 jam baca firman. 2 jam di dalam toilet. Waktu kita bisa cari tempat, mungkin itu bukan tempat yang nyaman. Tapi itu tempat yang sunyi, yang gak bakal ada orang ganggu saya. Yesaya 30 ayat 15 berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bertobat tadi kita baca, walk in repentance. Lalu tinggal diam. Tinggal diam itu izinkan Tuhan membela hidupmu. Gak usah struggle. Ingat gak? Yakub coba struggle dengan Tuhan. Bergulat dengan Tuhan. Dia kalah, benar? Tapi hari itu namanya diganti. Baru dia sadar dia harus mengandalkan Tuhan. Berdiam itu mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Mencari 1000 cara untuk menolong diri sendiri. Mendingan berdiam di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Bukan artinya kita gak berusaha, kita berusaha. Tapi yang perlu kita andalkan adalah Tuhan. Percaya Tuhan bela hidup kita. Amin. Tenang aja, nanti Tuhan bela. Berapa kali di dalam hidup saya mengalami hal yang sulit banget. Difitnah, diapain. Cuman satu hal yang Tuhan bilang. Waktu saya coba, saya bilang ini sepertinya gak ada gunanya. Tuhan bilang, kamu diam. Kamu berdoa, kamu diam, kamu berdoa, gak usah ngomong satu patah pun. Satu hari Tuhan bela. Dan saya ingat ada satu hal yang Tuhan bela setelah 2 tahun. Tapi 2 tahun itu saya gak bela diri saya. Karena Tuhan sedang membela. Kalau kita mengandal diri kita kepada Tuhan, tinggal diam. Tuhan menyelamatkan kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Waktu kita tenang, kita percaya, kita bisa bersandar dengan Tuhan, saudara menjadi kuat. Dalam kita menjadi kuat. Dan kita bisa menghadapi apa yang ada di luar. Yang ketiga, walk in obedience to His word. Tadi Kejadian 3 ayat 10 dan 11 berkata, dikatakan ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam tanganku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku itu bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Berarti mereka gak taat, benar gak? Adam dan Hawa gak taat. Makanya mereka hilang relationship itu yang dekat dengan Tuhan. Yang harusnya setiap hari bisa berjalan dengan Tuhan. Itu hilang.
Tapi Yesus menjadi solusi buat saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan mau kita untuk berjalan di dalam ketaatan. Walk in obedience to His word. Orang yang bilang, saudara kalau dekat sama Tuhan, percaya satu hal. Saudara pasti orang yang suka berdoa. Yang kedua, pasti saudara suka firman. Yang ketiga, Tuhan bilang apa, pasti saudara lakukan. Gak ada, benar gak ya? Benar gak ya? Enggak, saudara enggak. Oh. Yes, saudara cuma ada, yes Tuhan. Here I am Lord. Use me. Here I am Lord, send me. Here I am Lord. Waktu Tuhan bilang, kamu harus berubah. Yes Tuhan, saya akan berubah. Waktu Tuhan bilang, kamu harus melakukan ini. Yes Tuhan, sekalipun saya gak suka, tapi karena Tuhan bilang, saya akan melakukannya. Kamu harus minta maaf. Yes Tuhan, walaupun itu bukan kesukaan saya. Tapi saya akan lakukan karena Tuhan yang suruh saya. Ya enggak? Banyak orang enggak. Nanti dikira gue yang salah. Nanti dikira gue gak punya wibawa. Come on. Wibawa itu dari Tuhan, bukan dari kita. Jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, Alkitab berkata, Tuhan akan angkat. Enggak karena saudara minta maaf, lalu saudara menjadi rendah. Enggak. Banyak orang justru tinggi hati, direndahkan. Itu adalah biblical principle. So walk in obedience in His word. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau bagi hidup saya setiap hari? Obey it. Adam dan Hawa melanggar. Mereka tidak lagi bisa berjalan dengan Tuhan. Mereka tidak bisa dengar suara Tuhan. So hari ini solusinya. Suruh baca firman dan berkata, Lord speak to me. Berbicara kepadaku. Roh Kudus, ajarlah aku kebenaran-Mu. Alkitab berkata Yohanes bahwa Roh Kudus mengajarkan kita ke dalam semua kebenaran. Minta Roh Kudus untuk mengajar kita. Sehingga kita bisa taat kepada firman-Nya. Katakan saya mau taat kepada firman Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 21 berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan diakasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa saudara memegang perintah Tuhan, saudara menjadi orang yang taat kepada perintah dan melakukannya, saudara mengasihi Tuhan. Tapi kalau enggak, Alkitab berkata kita apa sih yang membuat kita mengasihi Tuhan? Karena kita melakukan perintahnya. Kita memegang perintah dan melakukannya. Ia akan dikasih oleh siapa? Bukan saja Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia akan dikasih oleh Bapa di sorga. Dan Tuhan bilang dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Tahu enggak? Alkitab berkata, kalau saudara baca, gak banyak orang di Alkitab yang dicatat berjalan dengan Tuhan. Tapi salah satunya adalah Musa. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Musa berjalan dengan Tuhan. Dan dia adalah salah satu orang, Alkitab berkata bukan salah satu, dia orang yang paling humble. Di dunia ini gak ada orang yang lebih humble lagi daripada Musa. Padahal dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tapi dia orang yang paling humble. Waktu Musa naik ke atas gunung, dia mendapatkan 10 perintah dari Tuhan. Waktu Tuhan berbicara kepada dia, umat Israel di bawah tunggu, waduh Musa kemana ya, lama banget dia gak turun-turun. Mereka mulai berontak. Mereka bilang kepada Harun, Harun bangun, bikin sesuatu yang kita bisa sembah. Terus Harun bilang, ikutin lagi si Harun. Ayo mana? Kamu kasih dong apa yang punya emas. Ayo kita koleksi yang emas. Dia bikin patung. Ya enggak? Patung lembu menyembah. Dan Tuhan marah. Alkitab mencatat bahwa sebenarnya Tuhan pengen memusnahkan mereka semua. Tahu enggak apa yang dilakukan oleh Musa? Musa bilang, Tuhan tolong jangan. Musa turun ke bawah, yes Musa marah. Tapi Musa minta kepada Tuhan, Tuhan jangan memusnahkan. This is a humble person. Dia berdoa kepada Tuhan, dia menjadi pengantara. Seringkali waktu kita melihat orang-orang melakukan sesuatu yang jahat, syukurin lu. Biarin aja tuh biar mati sekaligus. Musa enggak begitu. Kasihan Tuhan.
Sekalipun mereka adalah orang-orang yang sangat stubborn. Tapi Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dia ingatkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau maha pengasih dan penyayang. Engkau yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Masakah Tuhan memusnahkan mereka ini? Dan membuat orang-orang Mesir menghina Tuhan. Karena Tuhan yang membawa, Tuhan yang memusnahkan juga. Dia terus bersyafaat. Dan Tuhan bilang, iya Musa, saya enggak memusnahkan. Dia begitu humble. Dia punya satu relationship yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dia berjalan dengan Tuhan. Dia orang yang taat kepada Tuhan. So saya mau mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang berjalan dalam ketaatan dalam firman-Nya. Walk in obedience to His word. Ya. Yang keempat, selain kita berjalan taat kepada Tuhan, yang terakhir, saudara, kita harus berjalan faithfully, berjalan dalam kesetiaan dengan Tuhan. Berjalan dengan setia. Kenapa setia? Karena memang setia itu gak gampang. Kadang-kadang perjalanan itu gak enak. Mungkin Tuhan lagi bawa kita ke jalan yang sempit. Yuk berjalan dengan saya ke sini sempit. Gak enak. Terus kita pengen, aduh udahlah saya give up, saya gak mau jalan lagi. Kita jadi orang yang gak setia mengikuti perjalanan yang telah Tuhan siapkan untuk berjalan dengan kita. Alkitab mencatat selain Musa ada satu orang lagi yang berjalan dengan Tuhan. Mari kita baca sama-sama Kejadian 5 ayat 22. Kita baca bahasa Indonesianya dulu. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Ayat 23, 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nanti saya suka yang dikatakan di bahasa Inggris. Dia berkata bahwa Enoch walk faithfully with God. Dan kalau kita baca selanjutnya ayat 24. Enoch walk faithfully with God. 2 kali dikatakan, di-emphasize. Dia bergaul dengan Tuhan dengan caranya apa? Dengan dia berjalan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. He's faithful to God. He walk faithfully. Perjalanan yang telah Tuhan kasih. Baik itu mau belok sana sini, dia akan berjalan dengan setia. Seringkali kita gak setia. Tuhan bilang, kamu melayani Tuhan di ininya setia. Enggak males. Gue kalau lihat dia, gue males ke gereja. Males kalau dia khotbah, gue gak mau ke gereja. Why? Kesetiaan kita sama Tuhan loh. Yang kita layani siapa? Tuhan loh. Yang kita datang untuk sembah siapa? Tuhan. So saya mau mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Karena gak banyak orang yang setia, Alkitab mencatat begitu. Tapi mari kita jadi orang-orang yang setia bersama dengan Tuhan. Amin. Setia. Bukan saja waktu datang beribadah kepada Tuhan harus setia. Berdoa kepada Tuhan harus setia. Baca firman Tuhan harus setia. Taat kepada Tuhan, setia. Hidup lagi gak enak, mungkin di musim yang kurang enak, tetap saudara mau setia. Musim hujan, tetap setia sama Tuhan. Saya bukan lagi berbicara hari ini hujan-hujan di luar, puji Tuhan kita masih setia datang beribadah. Tapi ada musim dalam hidup, sepertinya kurang enak, tetap kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Dan Henok, musim boleh silih berganti, dia tetap setia berjalan dengan Tuhan. So mari kita jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Jangan dikit-dikit. Nah udahlah males Dikit-dikit udahlah males gue males datang. Apalagi duduk sebelah dia. Iya emang kita datang untuk duduk sebelah dia. Kita datang untuk menyembah raja di atas segala raja loh. Tapi saya percaya. Kalau saudara orang yang berjalan dengan Tuhan.
saudara akan memperbaiki hubungan saudara dengan orang yang saudara sebel untuk duduk dengan dia. Amin. Karena Christ likeness happens when we walk with God. Waktu kita berjalan dekat dengan Tuhan, satu hal terjadi, perubahan hidup terjadi. Kita menjadi orang yang lebih humble, lebih penuh kasih, the fruit of the spirit. 9 buah roh harus saudara hafal. Amin. Galatia 5 ayat 22 dan 23 hafal di rumah. So your love journey with God will grow deeper in love. Sebenarnya perjalanan hidup kita dengan Tuhan harusnya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam pertobatan. Yang kedua, berjalan di dalam silence and solitude, yaitu punya ruang pribadi sendirian dengan Tuhan. Berdoa mendengarkan Tuhan, mencari wajahnya, membaca firman, merenungkannya. Walk in obedience, berjalan di dalam ketaatan. Berjalan dengan setia dengan Tuhan. Walk faithfully with God. Dan saya percaya waktu kita melakukan ini, saya percaya kita akan merasakan perjalanan kita dengan Tuhan itu sesuatu yang bisa kita nikmati. Bahkan luar biasa. Dan dia akan lead kita sampai kepada tujuannya. Setiap kita punya tujuan. Kita punya tujuan hidup. Kita gak berjalan asal jalan, enggak. Kalau Tuhan lead hidup kita, ada satu tujuan. And He wants to lead you to that destination. Mungkin di musim ini Tuhan mau bawa kita sampai tujuannya ke sini. Mungkin di musim yang baru Tuhan mau bawa kita ke tujuan yang lain. Waktu Tuhan panggil saya untuk full time, saya berdoa lama, banyak konfirmasi. Tapi di tengah-tengah itu banyak tawaran yang membuat saya, benar gak ya gue mau full time? Tawaran yang terakhir saya dapat di bulan Januari. Tawarannya luar biasa banget. Saya dapat 2 tawaran. Bos lama saya panggil saya lagi untuk bekerja buat dia. Tawarnya bagus banget. Saya bilang udah gak mungkin. Satu lagi, customer saya dari Amerika telepon saya. Panggil saya, mau gak kamu ke Amerika? Saya tanggung semuanya dan sebagainya. Kamu mau tinggal di Amerika, tinggal di Taiwan. Tapi saya pilih kamu tinggal di Amerika. Tawaran itu saya tolak juga. Karena saya tahu this season God wants me to walk faithfully with Him. Tawaran dunia bisa kelihatannya enak, menarik. Tawaran yang Tuhan berikan buat kita mungkin kadang-kadang kurang menarik. Tapi I know as I walk faithfully with Him, He will bring me to that destination that He has prepared for me. Saya gak tahu apa sih destinasi yang Tuhan mau bawa bagi saudara. Tapi walk faithfully. Perjalanan itu, your journey with God, walk faithfully. Di tengah-tengah perjalanan itu akan banyak tawaran-tawaran yang sepertinya menarik. Saudara harus bisa membedakan apakah itu dari Tuhan atau bukan. Kalau bukan dari Tuhan, berani ambil langkah dan berkata tidak. Sekalipun kadang-kadang tawaran itu buat saya, kayaknya tawaran banyak yang menarik. Tapi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara tahu apa yang terbaik bagi hidupmu. Amin. Ya, saya gak bilang bahwa saudara jangan bekerja, harus. Ya. Saya waktu saya kerja, saya bekerja dengan excellent spirit. Saya bekerja dengan excellent spirit. Saya bisa berkata gitu karena benar saya melakukan dengan excellent spirit. Tapi waktu kita melayani Tuhan, kita juga melayani di dalam excellent spirit. Amin. Jadi apapun, season apapun saudara ada hari ini, walk in repentance, walk in silence and solitude, walk in obedience, and walk faithfully. Mari kita bangkit berdiri. Dan saya mau mendorong kita semua, I want to encourage kita semua.
Kalau hari ini saudara merasa hubungan saya dengan Tuhan gak seberapa, gitu-gitu aja. Sekedar datang ke gereja, sekedar datang ke komsel, kadang-kadang ikut doa, bahkan lebih banyak secara pribadi tidak berdoa. Baca firman, yes, hari ini baca, 5 menit kemudian lupa apa yang saya baca. Kalau perjalanan hidup kita seperti itu, tahun 2026, let's become stronger and sharper within. Walk a journey with Jesus, a love journey with Jesus. Saya berdoa hari ini, kasih Tuhan boleh melawat kita. Tahu gak, Yesus itu adalah, He's a God full of love. Bapak kita adalah Bapak yang penuh dengan kasih. Dan waktu dia mau membangun hubungan dengan kita, dia bukan sekedar membangun hubungan begitu saja. Dia mau bangun hubungan yang intim, yang dekat, yang penuh dengan kasih. Hari ini kita bisa mengasihi Tuhan karena dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Waktu kita masih berdosa, dia pilih untuk mengasihi kita. Responsnya adalah reach out to him. Hari ini, katakan kepada Tuhan, Lord, I want to love you. Help me to love you. Help me to walk in repentance. Help me to walk in silence and solitude. Punya waktu, ruang doa dengan Tuhan sendirian. Merenungkan firman Tuhan. Taat kepada dia. Dan berjalan setia dengan Tuhan. Pejamkan mata kita. Sama-sama merenungkan. Sama-sama. Pribadi lepas pribadi berdoa dengan Tuhan. Saya percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia mau melawat setiap kita dengan kasih-Nya. Mulai tahun 2026 dia mau kita membangun manusia roh kita. Untuk mempunyai perjalanan yang intim. Berjalan dengan Tuhan. Shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba. Shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba sandaraba shikaraba sandaraba 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 shikaraba sandaraba. Shikaraba sandaraba 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 shikaraba sandaraba sandaraba shikaraba sandaraba sandaraba. Shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba 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 shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba sandaraba. Shikaraba sandaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikiriaba sandaraba sandaraba. Shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba sandaraba shikaraba. Shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba sandaraba sandaraba. Oh Jesus. Shikaraba sandaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikiriaba sandaraba sandaraba. Lawan setiap kami dengan kasih-Mu pagi ini. Shikaraba sandaraba sandaraba shikaraba sandaraba 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 shikiriaba sandaraba sandaraba. Shikaraba sandaraba 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 shikaraba sandaraba 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 sandaraba. Thank you Jesus. Berapa banyak di antara kita yang mau berkata, Tuhan aku mau berjalan di dalam pertobatan setiap hari. Berjalan dalam silence and solitude. Punya waktu sendiri dengan Tuhan. Berapa banyak yang mau taat kepada Tuhan. Dan mau berjalan setia bersama dengan Tuhan. Kalau itu saudara, boleh gak angkat tangan saudara? Kita akan berdoa bersama-sama. Shekaraba sandaraba sandaraba sandaraba. Shekaraba sandaraba shekaraba sandaraba sandaraba shekaraba sandaraba sandaraba. Shekaraba sandaraba shekaraba sandaraba sandaraba sandaraba. Tuhan kau melihat mereka yang mengangkat tangan mereka untuk mau berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Dalam pertobatan, setiap hari punya waktu, punya ruang pribadi dengan Tuhan. Setiap hari berjalan dalam ketaatan, setiap hari berjalan setia dengan Tuhan. Roh Kudus Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan kekuatan, sehingga mereka boleh berjalan semakin hari, semakin intim dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi mereka. So lawat mereka dengan kasih-Mu yang berlimpah Tuhan. Lawat dengan kasih Tuhan. Shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba sandaraba shikiriaba.
Jesus. Shikarabasana rabasana 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 shikarabasana rabashikaraba. Shikarabasana rabasana 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 rabasikarabasana rabashikiriaba. Shikarabasana rabasana 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 rabariararara. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga akan sama-sama mengambil roti dan anggur. Caramu yang membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Dengan mati di atas kayu salib, menanggung dosa kami, penyakit kami, kutuk kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu dalam. Bawa kami untuk bisa menikmati kasih Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Dalam kasih-Mu. Thank you Lord. Thank you Lord. Pagi ini saya berdoa setiap kita waktu kita mengambil anggur, mengambil roti. Mari saudara nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Thank you Jesus. Kalau saudara hari ini sakit, datang dengan berbagai sakit penyakit, saudara akui bahwa darah Yesus telah menanggung segala dosa dan sakit penyakit kita. Kalau ada hal yang salah dalam hidup kita sebelum kita ambil roti dan anggur, mari akui di depan Tuhan. Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Setelah itu berjalan setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Saya persilakan. Nang punang jorang wolio在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变暗淡，除你以外我还能，我属于你，我属于你，你是我永远的福分，
那都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 Saudara boleh melihat roti, mungkin ada ayat, saudara boleh membacanya. Mungkin itu adalah sesuatu yang Tuhan mau berbicara kepada saudara. Pagi ini, kalau saudara datang dengan berbagai masalah apapun, mungkin itu adalah masalah financial, mungkin itu adalah masalah kesehatan, mungkin sakit penyakit, keuangan, mungkin masalah di dalam studimu, masalah mungkin hubungan saudara dengan orang, dengan siapapun. Mari pagi ini percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada restorasi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita mau sama-sama mengaku pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari angkat roti ini di atas kepala kita. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, thank you Jesus. Mari makan dengan iman, thank you Lord. Mari angkat cawan ini di atas kepala kita. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, thank you Jesus. Mari sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Biar tahun 2026 setiap kami menjadi orang yang lebih kuat dan lebih tajam di dalam roh kami. Kami mau berjalan semakin hari, semakin intim bersama dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, menikmati kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, apapun yang engkau kerjakan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dengan membawa berkat, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dan manis bersama dengan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasamu
milikku.